Apa kabar adik-adik? Sangat amat baik. Oke, sekarang kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau berdoa. Nanti Kakak Mercy ya berdoa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami akan mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati telinga kami, hati kami agar bisa mendengarkan dengan baik-baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa untuk ibadah ini. Haleluya. Amin. Yuk kakak aja kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi ya. Yesusku luar biasa. Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Kita nyanyi satu pujian lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yeay. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi ya. Hosana. Oke, sekarang kita mau ada boleh duduk kembali. Kita mau dengerin kesaksian, kita mau sharing. Kita sebelum itu kita mau naik satu pujian.
Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, sekali katakan, dalam pimpinanmu, Tuhan. Kakak Renita boleh berdoa. Sebentar kami akan mendengarkan kesaksian Tuhan, sharing dari kakak-kakak semuanya. Biarlah kesaksian dari kami boleh menjadi semangat untuk adik-adik semuanya ya Tuhan. Kami serahkan waktu sharing kami ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Oke, wah seneng banget ya. Ya, Udah di penghujung tahun. Benar-benar. ya kali ini kita nggak ada firman ya adik-adik, nggak ada khotbah. Kita sharing aja nih, masing-masing dari kita. Sharingnya kali ini tentang apa, Kak Regina? Oke, sharing kita pada pagi hari ini tentang harapan. Ya, pasti setiap kita punya harapan, punya cita-cita. Terus mungkin adik-adik udah ada yang berdoa, misalnya punya harapan apa gitu. Terus adik-adik berdoa, tapi kok Tuhan kayaknya nggak jawab ya, kok kayaknya Tuhan nggak dengar doa aku ya, gitu kan. Nah, kita akan membagi cerita, kita mau kesaksian bahwa harapan yang kita punya itu nggak pernah sia-sia, dan doa yang kita naikkan itu bukan Tuhan nggak dengar, tapi Tuhan mau Tuhan tuh tahu gitu waktu yang tepat gitu. Mungkin dari kakak Alif boleh cerita Tentang harapan ya, tentang harapan. Kalau harapan aku sih waktu itu dulu SMP tuh aku dulu pengen punya gitar kan, dulu belajar gitar. Dulu aku tuh pengen banget punya gitar listrik. Ada sih gitar, cuman gitar yang kayak gini, gitar nilon. Terus aku tuh sempat minta sama orang tua, tapi belum dikasih kan. Terus aku mencoba berdoa sambil nabung. Akhirnya beberapa bulan ke depan akhirnya bisa dapat gitar itu. Jadi intinya adalah tetap berusaha juga. Kita jangan cuma berdoa terus, tapi kita nggak ada tindakan, karena iman tanpa perbuatan itu kan mati kan. ya. Jadi kita harus bertindak terus berdoa juga. Ya, Betul. Sama kita nih kalau misalnya minta kan, kadang kita minta itu sesuai keinginan bukan kebutuhan kita itu loh. ya, tapi keinginan Ah, karena mau. jadi,
Jadi kalau misalnya kayak buat pamer doang, buat sombong-sombongan doang, misalnya kita dapat sesuatu kan, pasti nggak bakal ini loh apa, nggak bakal tercapai deh tujuan kita itu. Kalau misalnya cuma buat sombong-sombongan, mungkin tercapai tapi nggak menjadi berkat buat orang lain gitu loh. Jadi kayak iya. gitu. Jadi kita tetap harus sesuai kebutuhan kita. Yeay. Itu cerita dari Kakak Alif. kesaksian dari Kakak Alif. Oke, sekarang kita mau ke siapa ya? Jeng, Coba jeng, jeng, pilih jeng. dong adik-adik siapa ya? Pilih siapa yo? Kakak Mercy dulu. Yuk. Kakak Tentang Mercy. harapan ya. Ya. Kalau aku tuh dulu pengen banget cepet-cepet lulus SMK, pengen banget karena kehidupan di sekolah di SMK itu enak sih, cuman kalau misalnya kita tuh ngejar sesuatu, misalnya nih kayak gini, aku tuh pengen banget lulus SMK karena aku pengen kerja, cita-citanya pengen jadi pramugari gitu, berdoa terus biar cepet lulus SMK. Tapi yang namanya kita mau naik kelas itu namanya kan harus ada proses. Nah, selain kita berdoa, bener kata Kakak Alif, kita harus berusaha. Berusahanya gimana? Rajin belajar biar nilainya bagus, punya peringkat, terus habis itu lulus dengan nilai terbaik. Nah, kalau misalnya udah punya nilai yang terbaik, kita gampang. Nanti kita pengen sesuatu itu mencapainya itu nggak sesusah dengan kemarin-kemarin waktu kita belajar. Jadi kakak tuh pengen jadi pramugari, cuman Tuhan bukan menjawab tidak, tetapi Tuhan menjawabnya tunggu. Jadi Tuhan itu punya 3 jawaban. Yang pertama ada iya, yang kedua ada tidak, yang ketiga ada tunggu. Jadi jangan karena kita berdoa kok nggak ada pendapat ya, oh jangan-jangan Tuhan jawab tidak, nggak gitu. Jadi bisa jadi Tuhan tuh pengen kita tuh nunggu, pengen kita tuh kayak kita tuh harus sabar, berdoa, berusaha biar nggak disalahgunakan setelah kita mendapatkan apa yang kita harapkan gitu. Betul. Wah, keren. Oke, itu kesaksian dari Kakak Mercy ya guys, adik-adik. Ya sekarang dengar dari Kakak Renita. Kakak Renita cerita. Kalau harapannya ke depannya mungkin semakin mengucap syukur sama apa yang kita punya, yang orang lain nggak punya, kita nggak punya, tetap mengucap syukur, tetap percaya kalau Tuhan itu pasti jawab setiap doa-doa kita ya. Tetap adik-adik harus tetap memberi sekalipun adik-adik kekurangan, adik-adik tetap harus menjadi berkat buat banyak orang, dan tentunya itu buat Kak Renita juga. Dan mengucap syukur dalam arti karena dulu kakak tuh pengen banget kayak beli baju gitu kan, cuman karena belum ada berkat atau belum ada uang, akhirnya selalu ditunda, dan akhirnya ya berdoa sama Tuhan, aku pengen beli baju gitu kan. Dan akhirnya Tuhan jawab gitu, akhirnya kita bisa Kak Renita bisa beli baju. Dan Tuhan itu hal-hal sekecil itu tuh Tuhan perhatikan adik-adik. Dan ke Kak Renita bisa kayak gitu, pasti ke adik-adik akan memperlakukan hal yang sama. Tuhan itu nggak tepatin janjinya. Itu aja sih adik-adik. Jadi Tuhan tuh nggak pilih kasih ya, Ya. dia merata. Ya. Sama ada ayatnya gini, Tuhan tuh memberikan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Iya, Jadi benar. gimana ya kita mau bersyukur, mau berterima kasih sama Tuhan. Iya, bener banget. Harus Tapi, terus bersyukur. Kita harus tetap menjadi terang juga. Nah. buat teman-teman. Kita ada kutipan ayat deh Iya deh. Itu di tentang mana harapan. tuh, Di mana Kak ya Renita? ayatnya? Mana ya? Mana Ada yang ya? tahu nggak? Ada yang tahu Tentang nggak? rancangan bla bla bla. Ayo apa? Ayo. Itu ada di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Apa isinya? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeay. Amin. Oh iya, karena kita Natal, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak sih kalian tuh pengennya apa nanti Natal? Kakak Regina pengennya apa sih nanti Natal nih? Pengen apa sih? Kakak kalau Natal, kakak pengen supaya hidup kakak lebih banyak memberkati orang. Sedap. Wah, harapan yang mulia sekali.
Ya, jadi karena kan waktu kakak masih sekolah, kakak tuh nakal. Terus kalau ke gereja kadang nggak sungguh-sungguh, memuji Tuhan juga kadang suka main-main. Nah, jadi kakak tuh setiap tahun sih, kakak tuh kalau setiap tahun Natal tuh pasti selalu bilangnya mau tetap jadi berkat untuk banyak orang gitu. Karena kalau nggak dimulai dari diri sendiri, terus mau bagaimana gitu kan. Nah, jadi kalau kakak sih gitu, kakak pengen jadi orang yang lebih baik, jadi orang yang memberkati Tuhan kan, salah kakak. Memberkati sesama. Iya, memberkati sesama maksudnya. Tuhan yang memberkati kita. Iya, Tuhan yang memberkati kita. Maaf ya, salah ngomong saya. Ya, jadi kayak gitu. Yang penting umur panjang, sehat, bisa tetap melayani Tuhan sama kakak-kakak. Kalau Kakak Alif, apa sih harapannya buat Natal? Kalau aku simple aja. Jadi misalnya kita merayakan Natal tuh kita gak cuman rutinitas loh tiap tahun Natal, tapi kita harus sungguh-sungguh merayakan Natal tuh biar Tuhan tuh bukan cuman lahir buat orang Kristen doang, tapi buat sesama kita gitu loh, buat teman-teman kita yang bukan orang Kristen, kita tetap memberkati mereka biar Tuhan tuh lahir di hidup mereka juga melalui kita. Yes. Mulia sekali ya. Wah, hebat banget. Kalau Kakak Renita, apa sih harapannya buat Natal? Kalau Natal yang penting sehat, apalagi masih pandemi kayak gini, karena sekarang tuh hari-hari kayak gini tuh sehat itu mahal. Iya, betul. Jadi tetap harapannya sih supaya sehat terus, supaya bisa tetap melayani Tuhan, terus juga bisa melakukan aktivitas lah gitu. Itu aja sih harapanku. Oke, Kakak Mercy nih sekarang. Ya, Kakak Ya, Mercy nih. Terakhir. Lahir. Aku Natal pengennya karena udah pisah sama papa, jadi pengennya biar papanya datang, kumpul lagi keluarga besar, terus jadi sosok pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, biar nggak kayak anak kecil aja terus gitu. Udah itu aja. Sharing kita kali ini. Teman-teman kalau misalnya punya harapan, terus misalnya tahun ini kan ini udah minggu terakhir di bulan November. Jadi minggu depan kita udah Natal Desember. Merry Christmas. Belum. Oh, belum ya, belum. Apa. Tapi kita bulan depan udah Desember, jadi kita persiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Oke. Nah, teman-teman yang punya harapan, yang punya cita-cita yang belum tercapai di tahun ini, coba deh kalian berdoa mulai detik ini, pas ibadah ini dimulai, mulai detik ini kalian berdoa, terus kalian berusahanya apa ya, kalian belajar mungkin atau kalian tekun melakukan hobi kalian kan, keahlian kalian yang kalian bisa, kalian tekun sambil kalian berdoa, percaya tanamkan dalam hati kalian ya adik-adik bahwa Tuhan akan selalu menyertai kalian melalui keahlian kalian, melalui talenta yang Tuhan beri buat kalian. Tetap semangat ya adik-adik. Semangat ya. Semangat ya. Pokoknya harus sehat-sehat, semangat sekolahnya. Semangat juga untuk apa yang adik-adik mau capai. Misalnya pengen dapat nilai yang bagus tahun ini atau tahun depan pengen ulangan. Oh iya, semangat ya ulangan. Semangat belajarnya. Semangat belajar. Gak boleh berhenti belajar. Gak boleh nyontek. Nah, bener. Gak Dan boleh yang nyontek. lebih penting harus berdoa, harus menyerahkan semuanya sama Tuhan. Dan jangan lupa kita juga doain teman-teman kita yang mungkin lagi sakit, terus mereka yang lagi ada pergumulannya Kak ya, yang mungkin nggak tahu ya kita ada apa sama mereka. Tapi yuk kita sama-sama mulai jadi berkat dari hal yang kecil. Kita mulai dari kita mendoakan teman-teman kita. Yes. Oke, sharing kita udah selesai adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa. Kak Alif akan pimpin kita dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau sudah menyertai kami dari puji-pujian. Dan sekarang kami sudah selesai sharing. Kiranya Engkau memberkati segala harapan kami,
segala cita-cita kami yang sudah tercapai ataupun yang belum tercapai tahun ini, kiranya kami bisa menjadi berkat bagi orang sekitar kami, bagi teman-teman kami, terlebih bagi dan juga untuk orang tua kami ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Kiranya Engkau capaikan segala apapun yang keluarga kita butuhkan ya Bapak. Dan terkhusus buat kita anak-anakmu yang mungkin di sekolah belajar ulangan, Kau berkati kami semua ya Bapak. Kiranya kami bisa menyelesaikan semua pelajaran kami, tugas online kami dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pengumuman. Oke adik-adik, kita udah selesai memuji Tuhan, kita udah selesai sharing. Sekarang pengumuman. Pengumuman yang pertama bahwa ibadah online setiap hari Minggu jam 7 pagi di Ada Jawaban TV nih. Jangan lupa ajak teman-teman kalian, ajak saudara-saudara kalian, ajak adik-adik kalian untuk ibadah bareng sama kita. Pagi-pagi harus semangat bangun ya. Gak boleh males-males. Jangan lupa di-share ke teman-temannya ya supaya bisa ikut ibadah bareng-bareng. Iya. Betul. Terus yang kedua, pengumuman yang kedua, kalau kalian punya mau merekam video kalian untuk apapun ya, kalian punya talenta, mau itu main musik atau masak atau nari, kalian bisa videoin. Ntar videonya dikirim di nomor di bawah ini ya. Akan ditampilkan selesai ibadah. Oke, itu aja pengumumannya. Bentar lagi Natal, kalian harus tetap semangat. Kita sambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita. Oke, itu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Happy Sunday. Happy Sunday. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyelesaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita mau sama-sama berdoa dan menerima berkat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, dan kami boleh sharing satu dengan yang lain pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pertemuan yang luar biasa. Kiranya Tuhan ibadah pagi hari ini boleh memberkati anak-anak-Mu. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap adik-adik yang di rumah, yang mungkin ada yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk mereka yang masih sekolah. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah kami dan kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Kami menerima berkat yang daripada Engkau, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Allah Roh Kudus, mulai pagi hari ini, Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.